Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Desi Amalia Ishak. Saya adalah mahasiswa keperawatan semester 3. Jadi hari ini saya akan melakukan promosi kesehatan kepada Saudari Farida. Mungkin saya bisa panggil Kak Farida saja ya. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Sebelum saya memaparkan materi terkait dengan materi tersebut, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu kepada Farida. Bagaimana Farida, apakah sebelumnya pernah Ki dengar kata kualitas tidur atau mungkin menurutnya Farida kualitas tidur itu seperti apa? Tahu Ki, apa itu kualitas tidur Farida? Kualitas Yang kita tahu saja Murta itu seperti kualitas tidur kalau ya. menurut saya kualitas tidur ya bagaimana eh bagaimana seseorang tidur dengan baik. Ah, ya. Sebenarnya yang disampaikan Farida itu sudah benar. Jadi kita langsung masuk materinya saja ya. Jadi yang pertama itu apa itu tidur? Jadi tidur itu adalah salah satu proses di mana tubuh kita dalam keadaan istirahat. Nah, tidur juga ini merupakan kontribusi terpenting untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, dalam tidur ini sebenarnya tidur itu merupakan periode aktif di mana banyak proses penting termasuk pemulihan dan penguatan terjadi yang khususnya pada kesehatan tubuh kita. Nah, selama tidur ini akan terjadi berbagai proses pemulihan pikiran dan kondisi tubuh kita ya untuk kembali ke kondisi normal. Nah, menurut survei Harris Poll dan Phillips, sekitar 100 juta orang ternyata di seluruh dunia mengalami sleep apnea atau gangguan tidur yang disebabkan karena sulit tidur. Nah, adapun juga penelitian lain menyebutkan bahwa prevalensi insomnia di Indonesia itu mencapai 10% dari jumlah populasi atau sekitar 28 juta orang. Ternyata banyak ya orang di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam tidur. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab masalah dari tidur? Nah, yang pertama itu gangguan fisik atau kondisi kesehatan. Biasa ketika kita tidur itu, sebelum kita tidur biasa kita mungkin kondisi kesehatan tak kurang baik atau mungkin gangguan fisik, misalnya kita merasa nyeri, sakit perut, atau mungkin pernah terjatuh dan itu menyebabkan nyeri pada area tubuh tertentu, itu biasa menyebabkan kita sulit untuk tidur. Nah, yang kedua itu gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan ini misalnya seperti stres, banyak pikiran, kemudian bisa juga cemas, gelisah. Ini juga hal-hal yang merupakan salah satu membuat kita itu sulit untuk tidur. Nah, selanjutnya itu efek samping obat-obatan. Nah, ternyata seperti yang kita ketahui kan banyak sebenarnya itu obat-obat yang mengandung efek samping membuat kita sulit untuk tidur. Nah, yang keempat itu, penyebab keempat itu lingkungan tidur dan perilaku. Nah, lingkungan tidur ini seperti apa? Misalnya, ketika kita ingin tidur, mungkin kita terbiasa dengan lingkungan, misalnya pencahayaannya itu harus mati. Nah, mungkin pada saat kondisi tertentu, lampu itu menyala dan kita sulit untuk tertidur. Atau mungkin juga pada saat yang sama, uh, sedang bersama orang lain, dan ini orang tidur dalam mungkin mengorok, nah sehingga ini kayak muncul kebisingan yang membuat Ki sulit untuk tidur. Sampai sini mengerti Ki apa yang saya sampaikan, Farida? Ya, Ya, mungkin bisa Farida menyebutkan poin-poin yang saya sebutkan tadi, poin-poin besarnya toh, supaya saya tahu, mungkin paham Ki. jadi ada beberapa faktor dari penyebab masalah tidur. Yang pertama itu gangguan fisik atau kesehatan, misalnya sakit. Yang kedua gangguan kejiwaan. Ketiga efek samping obat-obatan. Kemudian lingkungan tidur dan perilaku. Iya. Jadi kira-kira di antara semua penyebab ini, kira-kira Valida pernah mengalami yang bagian mana? Faktor penyebab yang mana?
Kalau saya sendiri, gangguan fisik atau kondisi kesehatan. Dan itu buat sulit tidur, Di. Ya, Oke, yang selanjutnya itu tanda dan gejala kualitas tidur yang buruk. Nah, tadi kan sudah kita bahas bagaimana penyebabnya. Sebenarnya kalau kita bahas penyebabnya sulit tidur itu pasti akan berefek pada kualitas tidur kita yang buruk. Nah, ketika kita sulit tidur, berarti kita tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, tanda gejalanya itu apa sih dari kualitas tidur yang buruk? Nah, yang pertama, kita mudah marah. Yang kedua itu mungkin kita murung, merasa murung. Terus kalau misalnya kita mendapatkan kualitas tidur yang buruk biasa karena kurang tidur mungkin konsentrasi kita di pagi hari itu menurun. Kemudian karena mungkin kurang tidur atau berlebihan juga tidur, itu juga bisa berakibat pada gangguan memori. Nah, terus bagaimana sih cara mengatasi masalah sulit tidur ini? Jadi menurut Andre Weil, ini salah satu dokter Amerika yang mengatakan bahwa ternyata ada loh solusi untuk mengatasi masalah sulit tidur, yaitu dengan teknik pernapasan 4-8. Nah, ini salah satu teknik yang sangat mudah dilakukan dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, bagaimana sih cara untuk melakukan teknik pernapasan 4-7-8 ini? Yang pertama itu kita harus membuka mulut, lalu bernafas sepenuhnya dan membuat suara desis. Jadi contohnya itu, kita membuka mulut, Farida seperti ini saya contohkan ya. Ada suara yang kita keluarkan bersama dengan udara yang kita keluarkan dari mulut. Nah, terus yang kedua itu, kita tutup bibir, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung sampai hitungan keempat. Jadi pas kita sudah tadi mengeluarkan udara sambil mendesis, setelahnya itu dari hitungan 1 sampai 4, kita menarik nafas dengan menutup mulut. Jadi kayak seperti ini saya contohkan. Nah, keempat itu menarik nafas melalui hidung. Nah, yang ketiga bagaimana? Yang ketiga itu kita harus menahan nafas hitungan dari lanjutan tadi 4 sampai dengan 7. Jadi pas kita menarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan, kemudian 5, 6, 7, tahan sampai hitungan ke-7 dan dilanjutkan pada proses yang keempat yaitu menghembuskan pada hitungan ke-8. Mungkin bisa kita praktekkan sama-sama Faridadi, atau mungkin sudah paham kayak yang aku sampaikan tadi atau perlu Kak jelaskan ulang lagi? ya, sudah paham. Ya, jadi kita praktekkan sama-sama ya. Ini 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya Farida. Paham nih kita ini bagaimana cara melakukan pernapasan 4-7-8. Bisa jadi pahami Farida? Kenapa Des? Bisa dipahami tadi prakteknya? Iya. Coba bisa Farida praktekkan dan saya lihat bagaimana Farida mempraktekkan teknik pernapasan 4-7-8 ini. Pertama, Ya, itu sudah sangat baik ya Farida. Kemudian kita lanjut untuk bagaimana sih cara untuk meningkatkan, tadi kita sudah membahas bagaimana sih solusinya untuk mengatasi sulit tidur. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah, yang pertama itu yang bisa kita lakukan, menetapkan jadwal tidur yang teratur. Nah, ketika kita sudah menetapkan jadwal tidur, semisal saya itu harus tidur di jam 8, maka Farida itu harus tidur tepat di jam 8. Nah, jadwal ini harus Farida tetap pertahankan, misalnya Farida cepat tidur jam 8, kemudian membuat peraturan bahwa Farida itu harus bangun jam 5 untuk sholat. Jadi ini harus terus dibiasakan dan diperhatikan untuk keseharian Farida. Nah, yang kedua itu membiasakan bangun tanpa alarm. Biasa Farida kalau bangun itu pakai alarm atau mungkin bangun sendiri saja?
Bangun sendiri. Oh, bangun sendiri. Berarti Ya, ini cara yang kedua sangat mudah untuk Farida ya. Terus yang ketiga itu jangan minum minuman yang berkafein sebelum tidur. Nah, kenapa kita tahu itu kalau minuman berkafein menstimulus kita untuk tidak merasakan kantukan? Jadi hindari dulu minuman berkafein kalau kita ingin tidur, apalagi terutama untuk malam hari. Nah, terus jangan makan makanan yang berat sebelum tidur karena ini bisa juga menghambat kita merasakan kantuk karena merasa kenyang. Nah, kemudian yang harus dilakukan itu yang perlu diterapkan untuk kehidupan sehari-harinya itu harus rajin berolahraga. Nah, terus langkah selanjutnya itu tenangkan pikiran dan mental. Jadi sebelum kita tidur itu harus betul-betul tenangkan semua pikiran, jangan pikirkan masalah-masalahnya mungkin, jangan dipikirkan dulu, perbaiki perasaannya mungkin, lebih minimalisir lagi pikirannya karena jangan sampai kita tidur dalam membawa banyak pikiran kan itu sangat berpengaruh nanti pada kualitas tidur tak biasa kalau misalnya banyak kepikiran susah kita tidur toh kalau banyak yang dipikir ya itu mungkin yang saya sampaikan Farida. Mungkin untuk yang terakhir, saya ingin tanyakan kembali lagi beberapa hal mungkin kepada Farida terkait dengan mungkin Farida bisa jelaskan tadi apa yang saya jelaskan, kalau tidur itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa Farida jelaskan kepada saya. iya. Jadi, terima kasih atas pemaparan materi dari Desi. Jadi, tadi ada beberapa yang saya pahami sendiri itu dari apa itu tidur. Jadi, tidur adalah peranan kontributor yang sangat penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Dan tidur juga merupakan suatu sistem untuk mengembalikan stamina tubuh kita. Ya, itu sudah sangat benar sekali ya. Sepertinya Farida sangat memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin Farida uh, bisa menjelaskan apa sih sebenarnya itu penyebab masalah tidur. Mungkin ada temannya Farida nanti yang bertanya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita itu sulit tidur? Apa kira-kira yang Farida akan sampaikan kepada temannya Farida? Adapun penyebab masalah tidur itu sendiri, yang pertama kesehatan yang terganggu, kedua gangguan kejiwaan, ketiga efek samping dari meminum obat, yang keempat lingkungan sekitar. Jadi itu gangguan kejiwaan Tentu saja. seperti stres, gelisah ya Farida? Ya, Iya. Dan kemudian tadi cara untuk mengatasi masalah sulit tidur kan tadi dengan pernafasan ya Farida juga sudah praktekkan dan sudah sangat bagus. Nah, mungkin Farida bisa menyebutkan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas tidur yang mungkin bisa Farida sampaikan juga ke teman-temannya bilang, ini loh ada cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Mungkin Farida bisa menyampaikan uh, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Ya Farida? ya, maaf. Cara Jaringan. untuk meningkatkan kualitas tidur yang Farida tadi tangkap itu apa-apa? Yang pertama jangan minum yang berkafein. Yang kedua berolahraga yang teratur, tenangkan pikiran dan mental, dan jangan makan makanan yang berat-berat sebelum tidur. Itu sudah sangat bagus sekali ya Farida. Semoga pengetahuan ini bisa Farida sampaikan kepada teman-temannya Farida supaya teman-temannya juga Farida tahu uh, informasi pengetahuan yang mungkin uh, dibutuhkan juga untuk orang-orang banyak apalagi kita mahasiswa kan banyak sekali pasti begadang atau mungkin kalau dapat waktu libur tidur terus dikerja minimalkan itu tidur, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus betul-betul maksimalkan itu. Mungkin itu Ji dari saya Farida. Terima kasih atas waktunya Farida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desi Ya. atas